Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Istana Al-Quran Channel, kita bertemu dalam kisah-kisah yang tersuguhkan di dalam Al-Quran. Kisah pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dengan kemurahannya Allah memberikan kehidupan pada bentukan tanah liat. Kemudian bentukan itu pun bersin dan mengucap Alhamdulillah. Roh pun perlahan meliputi Adam. Ia lalu bernafas, membuka matanya, menggerakkan tangannya dan kakinya. Ia menjadi manusia. Kemudian ia bangkit dan berjalan. Ia mulai berpikir dan menimbang-nimbang. Ia tahu mana yang indah dan mana yang buruk. Ia mengenali kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan kejahatan, serta kegembiraan dan kesedihan. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada apa yang telah Dia ciptakan. Lalu para malaikat pun bersujud kepada Adam. Para malaikat tak mengetahui selain taat kepada Allah. Mereka selalu mengagungkan Allah. Mereka selalu tunduk kepada Allah. Mereka bersujud kepada Adam karena Allah menunjuknya sebagai khalifah di permukaan bumi. Dan Allah menunjuk Adam sebagai khalifah di muka bumi karena ia lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Namun demikian, ada juga makhluk Allah lainnya yang dinamakan jin. Makhluk ini tidak mau sujud kepada Adam. Allah menciptakan jin 6.000 tahun sebelum Adam tercipta. Allah menciptakan jin dari api. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Ia tidak taat kepada Allah. Ia justru berkata, aku lebih baik dari Adam karena aku tercipta dari api. Ia menjadi angkuh dan menolak untuk bersujud kepada Adam yang tercipta dari tanah. Para malaikat sujud kepada Adam. Mereka menaati Allah, mengagungkan namanya, dan berada di sekitarnya. Iblis adalah dari golongan jin. Dia menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Allah yang Maha Agung bertanya kepadanya, wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Lalu Allah mengusir iblis. Dia menjauhkannya dari rahmatnya mulai saat itu. Dan iblis menaruh dendam kepada Adam. Iblis iri kepada Adam dan menyembunyikan kebencian atasnya. Iblis adalah makhluk yang sombong, pendengki, dan pendendam. Ia tidak mencintai apapun kecuali dirinya sendiri. Iblis mencurahkan seluruh waktunya untuk menyesatkan Adam. Allah menjauhkan iblis dari rahmatnya, dan Allah berfirman kepadanya, pergilah, engkau terkutuk. Kutukanku akan terus berlaku untukmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Allah, berikan aku waktu hingga hari pembalasan. Lalu Allah yang Maha Agung berfirman, aku beri engkau kelonggaran hingga hari pembalasan. Iblis lalu berkata, sebagaimana engkau telah mengutukku, maka aku akan menjauhkan mereka manusia dari jalanmu. Alangkah terkutuknya iblis, alangkah keras kepala dan pendustanya ia. Ia justru menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri karena tidak patuh kepada Allah. Ia tidak mau mengakui bahwa ia iri dan menaruh dendam pada Adam. Ia tidak mau mengakui bahwa ia sombong karena tak mau sujud kepada Adam dan tidak patuh kepada Allah. Iblis menjadi sombong, yang karena itulah ia menjadi sesat. Ia menyangka bahwa ia lebih baik dari Adam karena tercipta dari api sedang Adam dari tanah. Iblis selalu merenungkan dirinya dan mementingkan dirinya sendiri. Ia lupa
bahwa Allah lah yang telah menciptakannya. Allah telah memerintahkan kepadanya untuk mentaati semua perintahnya. Namun demikian, iblis tetap tidak menaati Allah. Adam tercipta seorang diri. Lalu Allah menciptakan Hawa untuknya. Adam bergembira atas keberadaan Hawa. Dan demikian pula Hawa yang gembira bertemu dengan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka tempat tinggal di surga yang sangat indah. Di sana terdapat banyak sungai dan pepohonan hijau yang tak akan pernah mati. Ada juga mata air abadi yang tidak pernah panas dan dingin, nikmat untuk dirasakan. Dan angin yang bertiup lembut dan segar. Saat seseorang menghirup udara ini, maka ia akan merasa bahagia. Allah berfirman kepada Adam, "Tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Makanlah darinya apa yang kau sukai. Tinggallah di dalamnya dimanapun engkau suka. Engkau akan senang di dalamnya. Engkau tak akan pernah lelah, lapar, dan haus. Namun berhati-hatilah. Jangan engkau dekati pohon itu. Berhati-hatilah, jangan dengarkan bisikan iblis, karena ia akan menipumu. Ia adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Adam, ia iri padamu dan menaruh dendam padamu." Adam dan istrinya tinggal di surga itu. Mereka menikmati keteduhannya dan makan buah-buahan yang ada di dalamnya, dan mereka pun bahagia. Adam dan Hawa sangat bahagia karena Allah telah menciptakan mereka dengan kekuasaannya dan memberikan segalanya kepada mereka. Para malaikat mencintai mereka karena Allah menciptakan dan mencintai mereka. Adam dan Hawa berjalan-jalan di surga tersebut. Mereka memakan buah-buahan dan duduk di tepi sungai. Tepi sungai tersebut mempesona. Di situ terdapat banyak batu akik. Air yang bersih dan segar membasuh kaki mereka. Dan ada juga sungai madu dan sungai susu. Juga terdapat burung-burung dan bunga. Adam dan Hawa sangat bahagia di surga itu atas segala yang ada di sana. Mereka makan semua buah-buahan yang ada di sana. Buah-buahan yang tersedia dalam bentuk beraneka ragam, aroma, serta tentu nikmat semuanya. Adam dan Hawa selalu melewati sebuah pohon di tengah surga tersebut. Pohon itu indah dengan buah-buah yang bergantung padanya. Adam dan Hawa hanya melihatnya saja, karena Allah telah mencegah mereka untuk mendekati dan memakan buahnya. Allah mengusir iblis dari barisan malaikat karena ulahnya pada ujian pertama. Kesombongan dan keakuannya terlihat jelas sehingga ia menjadi tersingkir, terkutuk, dan tidak memperoleh tempat lagi di barisan malaikat. Iblis menaruh dendam dan iri kepada Adam dan Hawa, karenanya ia berusaha sekuat tenaga untuk memperdayai mereka dan mengeluarkan mereka dari surga. Ia berkata pada dirinya, "Aku tahu bagaimana memperdayai mereka. Mereka akan mendengarkan kata-kataku. Aku akan membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon terlarang itu, yang akan membuat Adam merasa tak bahagia sebagaimana yang aku rasakan. Allah akan mengusirnya dari surga, dan Hawa pasti juga merasa tak bahagia." Iblis datang kepada Adam dan Hawa untuk membujuk mereka pada kejahatannya. Ia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian telah melihat semua pohon di surga ini?" Adam menjawab, "Ya, kami telah melihatnya semua dan memakan buah-buahan darinya." Lalu iblis berkata, "Itu semua tak berguna sebelum engkau memakan buah-buahan dari pohon abadi, karena sesungguhnya pohon tersebut bisa memberikan kehidupan abadi. Saat kalian memakan buahnya, maka kalian akan seperti dua malaikat yang ada di surga." Hawa berkata, "Adam,
Mari kita makan buah-buahan dari pohon abadi itu. Adam berkata, Hawa, Allah telah melarang kita untuk mendekati pohon itu. Untuk membujuk Adam dan Hawa, iblis berkata, Allah telah melarang kalian mendekati pohon tersebut karena itu adalah pohon abadi. Dia tidak menginginkan kalian menjadi seperti raja. Oleh karenanya, dia memerintahkan kalian untuk tidak mendekati pohon itu. Aku sarankan kalian memakan buah-buahan darinya agar kalian menjadi malaikat dan tak akan pernah mati. Kalian akan abadi, kalian akan bahagia di surga ini selamanya. Adam berkata pada istrinya, aku tidak akan melanggar petunjuk Tuhanku. Iblis berkata, ayolah, mari ku antarkan kalian ke pohon itu yang ada di tengah surga ini. Iblis selalu pergi, Adam dan Hawa mengikutinya. Iblis berjalan dengan angkuhnya. Setelah sampai pada pohon itu, iblis berkata, inilah pohonnya, alangkah indahnya, alangkah enaknya buah-buahannya. Adam dan Hawa melihat pohon tersebut dan berkata, sungguh pohon ini mempesona, buahnya enak. Pohon ini seperti pohon gandum, tetapi ia memiliki buah yang bermacam-macam seperti apel dan anggur. Iblis lalu bertanya, mengapa kalian tak memakan buah-buahannya? Aku bersumpah, demi Allah, aku sarankan kalian memakannya. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa ia hanya ingin menawarkan kebaikan dan memberikan keabadian pada mereka. Pada saat itu, Adam lupa pada petunjuk Tuhannya. Ia mengira bahwa ia akan tetap bisa menyembah Allah dan ia akan memperoleh kehidupan abadi. Lalu Hawa mengulurkan tangannya untuk mengambil buah pohon itu. Ia mengambilnya dan memakannya. Enak, katanya. Lalu ia memberi Adam buah tersebut. Adam lupa petunjuk Tuhannya sehingga ia memakannya. Kemudian iblis menjadi senang. Ia tertawa layaknya setan karena berhasil menggoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Kemudian peristiwa yang menakjubkan terjadi. Semua pakaian yang ada di surga itu menghilang dan mereka menjadi telanjang sehingga mereka bisa melihat aurat masing-masing. Terlihat ada pohon ara dan pohon pisang dengan daun yang lebar. Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon itu. Mereka merasa malu. Lalu mereka menggunakan daun-daunnya sebagai pakaian untuk menutupi aurat mereka. Mereka menyesal, takut dan malu. Mereka merasa berdosa, bahkan dari lantaran mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Mereka telah mengikuti bisikan setan dan sekarang setan meninggalkan mereka. Adam dan Hawa mendengar suara yang manggil mereka. Itu adalah suara Allah yang berkata kepada mereka dengan firman-Nya, bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Bukankah aku telah mengatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian dan jangan kalian biarkan ia menggoda kalian? Adam dan Hawa menangis atas dosa-dosa mereka. Mereka menyesal telah mengikuti kata-kata setan. Mereka sujud kepada Allah dengan penuh penyesalan dan berkata, wahai Tuhan kami mohon ampunan-Mu. Ampunilah kami, maafkan dosa kami. Kami telah melakukan kesalahan. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Adam mengetahui bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa melalui permohonan maaf dan ampunan yang disertai penyesalan. Oleh karenanya ia menyesal dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan rahmat-Nya pada Adam dan Hawa. Oleh karenanya Allah memaafkan dosa-dosa mereka. Meskipun Adam dan Hawa telah melanggar petunjuk Allah untuk tidak memakan buah-buahan dari pohon itu, yang akhirnya menyebabkan mereka harus meninggalkan surga tersebut.
untuk menyucikan diri mereka dari dosa-dosa mereka. Allah berfirman, "Hai iblis, turunlah kau ke bumi." Lalu Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Kalian turunlah juga ke bumi." Permusuhan antara kalian dengan iblis akan terus berlanjut. Ia akan terus menggodamu. Meskipun demikian, aku Maha Penyayang. Jika kalian mengikuti petunjukku dan perintahku, maka aku akan mengembalikan kalian ke surga itu. Jika kalian berbohong dan mengkhianatiku, maka aku akan menghukum kalian seperti aku menghukum setan. Allah berfirman, "Turunlah kalian, di antara kalian manusia akan ada permusuhan. Di bumi, kalian akan memiliki tempat tinggal dan bekal untuk sementara. Di bumi, kalian akan hidup dan mati." Lalu Allah berfirman lagi, "Turunlah kalian, di antara kalian manusia akan ada permusuhan. Oleh karena itu aku akan berikan petunjuk-petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan menyesal. Dan barang siapa yang menjauh dari menyembahku, maka ia akan mendapatkan kesulitan pada kehidupannya dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta di hari pembalasan nanti." Adam dan Hawa menjadi penduduk bumi. Adam mengakui dosa-dosanya karenanya ia siap menjadi khalifah di muka bumi. Ia memutuskan untuk membimbing ke arah kehidupan yang baik di bumi dan mencegah dari kehidupan yang buruk. Para malaikat sujud kepada Adam karena Adam mengetahui nama-nama yang malaikat tidak mengenalnya. Meskipun mereka tahu bahwa manusia akan menyebabkan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ia mengetahui nama-nama. Para malaikat tidak pernah tahu kebebasan, tidak juga dosa dan tobat. Mereka tidak tahu bahwa manusia dapat memperbaiki dosanya melalui tobat. Karena itulah Allah menciptakan Adam untuk menjadikannya khalifah di permukaan bumi. Tiba-tiba dengan kekuasaan mutlak Allah, Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Setiap dari mereka turun pada tempat yang berbeda. Adam turun di sebuah gunung di Sarandib. Hawa turun di Bukit Marwah di Makkah. Iblis turun di dataran rendah. Ia turun di lembah garam di Basrah dekat perairan Teluk. Saat itulah kehidupan manusia mulai berlangsung di muka bumi. Perseteruan antara manusia dan setan dimulai. Banyak hewan yang telah hidup sebelum ayah kita Adam dan ibu kita Hawa turun ke muka bumi. Namun demikian, mereka tak mampu menahan es yang menimbun bumi selama ribuan tahun, sehingga mereka mati dan menjadi punah. Ada satu hewan yang dinamakan mamut. Ia seperti gajah tetapi diselimuti oleh bulu yang tebal. Hewan ini hidup di Siberia. Ada juga hewan lainnya, ia seperti badak, tetapi juga diselimuti oleh bulu tebal. Hewan ini juga mampu menahan es dan hawa dingin yang hebat, lalu ia mati. Ada juga hewan ini tidak mampu menahan es dan hawa dingin yang hebat, lalu ia mati. Ada juga burung-burung besar yang indah, mereka juga mati dan punah. Lalu es pun mencair dan hawa dingin. Pun yang hebat berakhir. Kehangatan perlahan kembali ke muka bumi. Allah merintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Dia menginginkan Adam untuk menjadi khalifahnya di muka bumi. Dia menginginkan Adam menanami, membangun dan mendiami planet yang indah ini. Para malaikat mencintai Adam. Mereka menyintainya karena Allah telah menciptakannya dengan tangannya sendiri. Mereka mencintainya karena Allah menciptakannya dan memosisikannya lebih tinggi dari mereka. Para malaikat sujud kepada Adam karena Allah telah memerintahkan untuk melakukan itu.
Ketika Adam tidak patuh atas petunjuk Tuhannya dengan makan buah dari pohon terlarang itu, maka ia merasa menyesal, bertobat dan memohon ampunan Allah. Dan Allah memberikannya ampunan pada Adam. Dia menerima tobat Adam dan menurunkan Adam ke bumi untuk menjadi khalifahnya. Allah mengirim Adam ke bumi untuk mengujinya. Dia ingin tahu apakah Adam akan menyembahnya dan justru mengikuti setan. Para malaikat mencintai Adam. Mereka menginginkannya untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Mereka menginginkan dia untuk kembali ke surga, namun demikian setan membenci Adam. Ia menaruh dendam padanya, ia iri padanya dan tak mau sujud kepadanya. Lalu setan menggoda dan menyesatkan Adam. Ia mendesaknya untuk memakan buah-buahan dari pohon terlarang. Setan membenci Adam dan ingin agar Adam menjadi tidak bahagia. Ia menginginkan Adam masuk neraka. Adam turun ke bumi. Ia sujud kepada Allah. Ia merasa sangat menyesal karena dosanya, dan Allah maafkannya. Dia memilihnya untuk menjadi khalifah. Karenanya Adam menjadi suci dari dosa. Adam ingat istrinya, Hawa, karena ia sangat mencintainya. Ia bahagia bersamanya, namun begitu ia tidak tahu di mana istrinya sekarang. Kemana ia harus mencarinya? Adam berjalan menyusuri bumi, mencoba untuk menemukan istrinya, Hawa. Seorang malaikat datang ke bumi lalu berkata kepada Adam, Hawa berada di satu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu, ia sendirian, ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Adam menjadi penuh harapan. Ia berangkat untuk mencari Hawa. Ia berjalan bermil-mil dengan telanjang kaki. Ketika Adam lapar, ia memakan tumbuhan liar. Ketika hari gelap, ia merasakan kesendirian. Ia mendengar suara hewan datang dari tempat yang agak jauh, sehingga ia memilih tidur di tempat yang aman. Adam berjalan selama beberapa hari dan malam. Akhirnya ia sampai di Makkah. Hatinya merasa bahwa ia akan menemukan Hawa di tempat ini, atau di atas bukit ini, atau yang lain. Hawa juga sedang menunggu Adam. Ia pergi ke puncak bukit. Ia melihat kehamparan bumi di bawah, namun ia tak melihat siapapun. Ia pergi dari satu bukit ke bukit lainnya untuk mencari Adam. Suatu hari, Hawa berada di sebuah puncak bukit melihat ke sana kemari. Ia melihat seorang datang menuju ke arahnya dari kejauhan. Ia tahu bahwa orang itu adalah Adam. Lalu ia menuruni bukit itu dan berlari ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harapan. Adam juga melihat Hawa dari kejauhan. Dia berlari ke arahnya. Mereka saling berlari ke arah mereka masing-masing. Pertemuan itu terjadi di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Hawa menangis karena bahagia. Begitu pula dengan Adam. Mereka berdua menengadah ke langit yang cerah. Mereka bersyukur kepada Allah yang Maha Agung karena telah menyatukan mereka lagi. Sampai di sini dulu pemirsa Istana Al-Quran Channel. Nanti kita akan bertemu lagi di bagian kedua, kisah Nabi Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.